Kalau sudah membahas tentang dunia thoriqoh dan hati, mohon maaf, Ya, ini gimana, termasuk kritikan pedas. Saya rasa mereka juga nggak akan sempat untuk menjadi tim sukses, Ustadz. Karena yang dipikirkan hati. Kalau mereka masih berkecimpung di dunia politik, bahkan menjadi tim sukses, bukan hati yang dipikirkan, Ustadz. Isi perut. Kalau sudah seperti ini, apapun fatwa yang dikeluarkan, pasti ujung-ujungnya isinya perut. Betul. Nah itu. Nah kalau seperti ini, lalu bagaimana dengan fatwanya Utsman bin Yahya yang mengatakan li'annat ahlat thariqah laisat bisawab, yang pada waktu itu semua ahli thariqah yang ada di Nusantara khususnya Banten dikatakan sesat, kan begitu. Nah, ini lebih kurang ajar, kan begitu. Pertanyaannya, apa pertanyaannya? kalau mereka yang memporak-porandakan dengan Jatman itu sendiri dan mereka berada di Jatman, apa sikap beliau? Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin saya sampaikan dengan adanya edaran surat larangan dari Rais Amjadman mengenai larangan menghadiri silaturahim idarah Jatman yang diadakan oleh PBNU, yang mana jelas-jelas itu menentang kepada PBNU, padahal Jatman adalah badan otonom Nahdlatul Ulama. Ada yang lebih saya mengkagetkan lagi begini, Pak. Saya nggak tahu apakah ini memang tulisannya beliau dari Rais Amjadman atau bukan. Saya juga dikirimin Pak Imron. Nah ini saya mau bacain, Pak. Ada salah satu tanggapan yang di sini ada fotonya Habib Lutfi. Di sini mengatasnamakan Jatman online, kan begini. Tanggapan Habib Lutfi soal huru hara baru-baru ini. Saya bacakan. Tapi orang thariqah tidak pantas mengurusi hal itu, sebab berita-berita yang ngomong macam-macam itu ngotori hati. Nah ini kalau saya balikin, nah terus kalau pembelokan sejarah NU kemudian tidak sesuai dengan yang disampaikan muassis Nahdlatul Ulama, kemudian yang menyalahi silsilah Syadziliyah yang sampai dini hari keluarganya juga tidak terima, apakah itu perbuatan ahlu thariqah? Kan begitu. Ini kita normatif keterangan ini ya, karena sudah disampaikan oleh Gus Asrur dengan panjang lebar siapa saja yang termasuk muassis NU. Kita bacakan lanjut lagi. Kita sadar bahwa kita wong ahli la ilaha illallah. Nah ini kalau mengatakan ahli la ilaha illallah zikir jahrna fi isbat, saya sampaikan orang yang berzikir la ilaha illallah bukan hanya orang yang berada di naungan Jatman saja. Banyak orang-orang kita yang ahli thariqah tidak punya kepentingan, hanya kepentingannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kalau kita lihat, Masya Allah, ini membawa kalimat tauhid, yang mana hati kita selalu dipoles dengan la ilaha illallah. Kok kita muncul informasi macam-macam, jur kita iki nanggapi, orang malah dadi bersih hati, malah ngotori hati. Itu bukan kelakuan wong ahli thariqah. Sebentar Ustadz Ubat. Kalau sudah membahas tentang dunia thoriqoh dan hati, mohon maaf. Ya, ini termasuk kritikan pedas. Saya rasa mereka juga nggak akan sempat untuk menjadi tim sukses, Ustadz.
Karena yang dipikirkan hati. Kalau mereka masih berkecimpung di dunia politik, bahkan menjadi tim sukses, bukan hati yang dipikirkan Ustadz, isi perut. Kalau sudah seperti ini, apapun fatwa yang dikeluarkan, pasti ujung-ujungnya isinya perut. Betul. Nah itu. Nah kalau seperti ini, lalu bagaimana dengan fatwanya Utsman bin Yahya yang mengatakan li'annat ahlat tariqah laisat bisawab, yang pada waktu itu semua ahli tariqah yang ada di Nusantara khususnya Banten dikatakan sesat, kan begitu. Nah, ini lebih kurang ajar, kan begitu. Terus kemudian wong ahli tariqah harus pandai memberikan contoh kepada publik. Betul, setuju. Karena uswah tertanam, ya bagaimana tidak tertanam menjadi uswah Pak? Orang ahli zikir kok. Gitu kan? Setuju, harus memberi contoh. Tapi minimal begini, ketika ada salah satu keluarga dari gurunya yang meminta klarifikasi, legowo. Itu yang terpenting. Karena ini harus publik, memberikan uswah. Wong Kanjeng Nabi itu kan kalau mencontoh Kanjeng Nabi, in udhiya ya'fu wala yu'aqib wa in khusima yasmut wala yujawib, kan begitu. Lanjut. Makanya suaranya Habib Lutfi disikat dari sini. Lah perlu opo aku nanggepi nih. Oh, ini pernyataan beliau memang. Ora waktune biar saja sing Arab ngomong ngene terserah, masa bodoh kue ape ngeneke Habib Lutfi sakarepmu, tapi janji ngutik NKRI. Habib Lutfi turun ke jalan harus sadar batas-batasnya. Apa penting saya tanggapi, bukan waktunya, biar saja yang angin bicara apapun. Terserah, masa bodoh kamu ingin memperlakukan Habib Lutfi seperti apa, terserah kamu. Tapi jika mengkacaukan NKRI, Habib Lutfi akan turun jalan. Kalau masalah NKRI, jangankan beliau, banyak ulama-ulama kita itu yang betul-betul jiwa nasionalis patriotis. Dan itu tidak pamrih Pak. Ustadz Tobat, kalau membahas tentang NKRI, itu sudah menjadi kewajiban sebagai warga negara kita. Betul. Pertanyaannya, apa pertanyaannya? kalau mereka yang memporak-porandakan dengan Jatman itu sendiri, dan mereka berada di Jatman, apa sikap beliau? Nah itu. Nah ini betul Pak, betul Pak. Ini malah Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan beliau disehatkan. Karena bagaimanapun juga sampai dini hari Jatman ini masih di bawah naungannya Nahdlatul Ulama. Itu saja. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.